Luar kotak penalti, tendangan Edo ke sisi kanan langsung menghujam gawang Randy Oscario. Hingga akhir babak pertama, skor 2-0 untuk keunggulan Persib tidak berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahdi Tarajak. Terima kasih pada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Alright guys, hari ini kita nak react kepada satu video daripada sebuah channel, iaitu channel ni bernama Persibpedia guys. Dan video yang kita nak react ni bertajuk 100% berubah, terbuang di era Luis Milla, winger Persib menggila di tangan Boyan Khodab, aset Persib. Alright guys, ini menceritakan berkenaan dengan perlawanan di antara Persib Bandung lawan Persita, di mana Persib telah menang 5-0 guys, 5-0. Dan di mana pada perlawanan itu David Da Silva menjaringkan hat-trick, iaitu gol-gol dia dijaringkan pada minit ke-9, 48 dan juga 51. Dan yang kedua, gol yang keempat sebenarnya, gol yang keempat dijaringkan oleh Edo Febriansyah. Ini adalah pemain yang semasa di era Luis Milla jaranglah diturunkan, tetapi Boyan Khodab pandai menilai pemainnya dan menurunkan Edo Febriansyah, dan dia mencatat satu gol dan juga satu assist guys. Sesuatu yang sangat baik guys. Dan gol yang kelima dijaringkan oleh Fred Butuan. Alright guys, kita nak react kepada videonya, apa yang ceritanya guys. Alright guys, jom let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, kembali lagi di channel Persibpedia, channel yang membahas berita terbaru Persib Bandung. Sebelum ke pembahasan beritanya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Guys, jangan lupa untuk subscribe pada channel. Tak terpakai di era Luis Milla, winger Persib menggila di tangan Boyan Khodab. Persib Bandung berhasil memperpanjang tren kemenangannya di BRI Liga 1 musim ini usai membantai Persita Tangerang dengan 5 gol tanpa balas. Gol pertama tercipta bagi Persib pada menit ke-9. Berawal dari umpan Edo Febriansyah melalui tendangan sudut, bola diarahkan ke kotak penalti. David Da Silva yang menyambut umpan dengan sundulan mengarah ke sisi kanan gawang Persita langsung menghujam gawang Persita. Persib tampil apik di hadapan ribuan bobotoh yang hadir di GBLA. Memasuki menit ke-40, Persib masih mendominasi serangan. Persib mencetak gol kedua pada menit ke-43 lewat Edo Febriansyah. Dari luar kotak penalti, tendangan Edo ke sisi kanan langsung menghujam gawang Randy Oscario. Hingga akhir babak pertama, skor 2-0 untuk keunggulan Persib tidak berubah. Babak kedua, Persib langsung menambah skor pada menit ke-48. Dari sisi kiri, Ciro Alves mengirim umpan datar ke kotak penalti. David Da Silva menerima bola dengan sentuhan tipisnya bisa membuat bola masuk ke gawang Persita. Ketajaman David Da Silva tampak kembali usai Persib mendatangkan Goran Paulic. Setelah sekian lama, akhirnya DDS kembali mencetak hat-trick usai mencetak gol di laga ini pada menit ke-50. Berawal dari Ciro Alves yang mengirim bola kepada Mark Klok dari sisi kanan, Klok melepaskan umpan ke depan gawanang Persita. Da Silva sukses memaksimalkan umpan tersebut dan tendangannya gagal dijangkau kiper Randy Oscario. Selain itu, ada satu pemain yang moncer pada laga ini. Sejak menit pertama, ia beberapa kali mengancam gawang Persita Tangerang. Pemain yang dimaksud ialah Fred Butuan. Ia hampir mencetak gol pada menit ke-73. Melakukan tusukan dari sisi kanan, tendangan Fred hanya melebar tipis dari gawang Persita. Usahanya pun membuahkan hasil di tambahan waktu babak kedua. Fred mencetak gol tepatnya di menit ke-92. Melalui aksi individunya, Fred memporak-porandakan lini pertahanan Persita. Mendapatkan bola liar dari kesalahan bek Persita, Freds melepaskan tendangan yang langsung menghujam gawang Lon. Hingga akhir babak kedua, skor 5-0 untuk kemenangan Persib tidak berubah. Di tangan Boyan Khodab, Freds kembali menemukan ketajamannya. Berbeda saat Persib masih ditangani Luis Milla. Ia tampak tidak cocok dengan skema Luis Milla, di mana pelatih asal Spanyol itu lebih banyak mempercayakan kepada Rezaldi Hanusa. Boyan Khodab pun mengapresiasi kinerja Fred Butuan pada laga tersebut. Para pemain Persib seolah saling melengkapi saat satu pemain sedang tidak dalam performanya, pemain lain mampu tampil gemilang menutupi kekurangan. Pada akhirnya Persib bermain dengan kerjasama tim. Memang di beberapa laga Madinda bermain bagus, di beberapa laga Mark Klok bermain bagus, tadi David bermain bagus, Ciro dan Edo juga.
Freds dan Arsan yang masuk sebagai pengganti juga bagus. Lalu, Beckham juga bermain bagus, semua pemain belakang bermain cukup bagus, kiper juga. Jadi, pada akhirnya ini suatu laga yang semuanya bermain bagus, tapi secara keseluruhan kami bermain bagus secara tim. Setiap laga selalu ada 2-3 pemain yang menonjol, tetapi itu selalu bergantian dan itu sangat penting bagi saya sebagai pelatih. Kami tidak ketergantungan pada satu pemain, katanya. Dengan kemenangan ini, Persib meroket ke posisi ketiga klasemen, sementara BRI Liga 1 musim ini menggeser Rans Nusantara dan PSIS Semarang. Peluang Maung Bandung menjuarai Liga 1 masih terbuka lebar. Sebab anak asuh Bojan Hodak hanya terpaut 4 poin dari Borneo Football Club yang berada di puncak klasemen dan selisih 3 poin dari Madura United yang berada di posisi kedua. Dalam laga yang digelar Minggu malam ini, Bojan Hodak melihat Persita sedang dalam performa terburuknya. Hal itu berhasil dimanfaatkan anak-anak asuhnya mendulang gol sebanyak mungkin. Pertandingan yang bagus, skor 5-0 hasil yang bagus, dan saya tidak menduga Persita akan bermain begitu buruk. Biasanya kami kesulitan mencetak gol, tetapi kali ini seolah setiap tendangan yang dilakukan itu bisa menjadi peluang dan berbuah gol, ujarnya. Pelatih asal Kroasia itu mengapresiasi para pemainnya. Lini penyerangan bermain cukup apik dengan tipikal agresif, mulai dari Edo Febriansyah, juga pemain pengganti yang dimasukkan. Seperti Ciro Alves dan Freds, butuhan keduanya punya peran bagus dalam terciptanya gol-gol Persib di babak kedua. Kami cukup beruntung karena seluruh pemain menyerang kami bermain dengan bagus. Bisa dilihat tadi Edo bermain fantastis di babak pertama dan saya menggantinya dengan Ciro. Ciro juga bermain bagus. Hal bagusnya adalah kami punya beberapa opsi dan pemain yang masuk bermain bagus dan mencetak gol. Kami bermain untuk tim. Karena bisa dilihat tadi tidak ada pemain yang bermain individual, semuanya fantastis, ujar Hodak. Alright guys, itu dia Wow, ini rasanya kemenangan terbesar yang dicatatkan oleh Persib Bandung pada musim ini guys dengan jaringan 5-0 guys Dan seperti mana yang kita dengar tadi tu adalah orang kata komen daripada Bojan Hodak mengatakan bahawa pemain-pemainnya memang bermain sangat bagus lah dan majoriti pemainnya bermain sangat bagus, tidak mengharapkan pada mana-mana pemain. Kemungkinan David Da Silva menyelah tetapi ia disokong oleh semua pemain-pemain Itu yang mantap tu. Di mana kalau kita tengok awal perlawanan Edo Febriansyah bermain dan dia menyumbangkan 1 gol dan juga 1 assist. Seterusnya kita lihat bila dimasukkan pula Ciro Alves juga menyumbangkan 1 assist Itu yang bagus. Maksudnya setiap pemain yang dimasukkan memberikan prestasi yang terbaik, membantu antara satu sama lain dan ini yang kita inginkan guys Dan sebenarnya semasa musim lepas di era Luis Milla, kita dapat lihat kebergantungan kepada satu-satu pemain tu menjadikan orang kata apabila pemain tersebut cedera, kita dapat lihatlah ia agak tempang sedikit pada hujung-hujung musim menyebabkan kekalahan yang orang kata ialah hampir-hampir kita menjadi juara, tetapi oleh kerana kecederaan pemain tonggak, ia menyebabkan kita tidak dapat memenangi beberapa perlawanan di hujung-hujung musim. Jadi untuk mendapatkan squad depth yang bagus, jadi perlu seseorang jurulatih itu menggunakan atau memberikan peluang kepada pemain-pemain, semua pemain di dalam squad untuk bermain, dan apabila kemungkinan ada kecederaan yang berlaku kepada pemain tonggak, pemain simpanan atau pemain di bangku simpanan boleh menggantikannya dengan menunjukkan prestasi yang terbaik juga. Itu yang sepatutnya guys Dan seperti mana yang kita tahu, semasa di Malaysia Bojan Hodak ni adalah satu-satunya jurulatih yang telah membawa satu pasukan iaitu KL City menjuarai Piala Malaysia iaitu dengan mengalahkan Johor Darul Takzim seperti mana yang kalau teman-teman tak tahu, di Malaysia ni Johor Darul Takzim telah mendominasi Liga Malaysia ni daripada tahun 2014 sehinggalah sekarang guys Mana-mana pertandingan, mana-mana kejuaraan piala memang JDT akan memenanginya, kecuali yang telah dimenangi oleh Bojan Hodak semasa Piala Malaysia hari itu. Alright guys, itu dia. Itu adalah info yang teman-teman patut tahu berkenaan dengan Bojan Hodak. Kalau kita lihat sendiri, pasukan KL City ni telah menjadi juara zonal AFC sebelum ini juga di bawah bimbingan Bojan Hodak kalau teman-teman tak tahu. Dan dia kalau ikut daripada pasukan atau squad depth dia tu tak berapa, orang kata bukan ada pemain-pemain yang bintang,
tetapi dia menggunakan squad depth dia tu buat rotasi kepada pemain-pemain, menyebabkan pemain-pemain dia ni apabila ditukarkan masih lagi mempunyai prestasi yang baik sama seperti pemain-pemain utama guys. Itu adalah kelebihan daripada Boyan Hodak semasa dia menjadi jurulatih KL City di Liga Malaysia guys. Itu adalah satu info yang teman-teman patut tahu. Dan sekarang ni Boyan Hodak membuktikan kredibilitinya di Liga 1 Indonesia guys dengan membawa Persib. Memang aku sangat sokong apabila Boyan Hodak datang untuk menjadi jurulatih Persib Bandung guys. Dan ada juga beberapa pemain yang aku kenal di Liga Malaysia, contohnya seperti Levi Madinda. Levi Madinda pun memang bagus. Cumanya kalau untuk makluman teman-teman, Levi Madinda sebelum ini bermain untuk Sabah FC, seterusnya dia bermain untuk JDT. Tetapi pasukan JDT ni kalau teman-teman nak tahu, di Malaysia pasukan JDT mempunyai banyak bintang-bintang jadi menyebabkan tempat dia untuk bermain untuk pasukan utama agak sukar. Jadi pilihan dia untuk datang ke Persib Bandung ni memang aku sokong 100%, kerana Levi Madinda ni bukan pemain biasa. Dia mempunyai orang kata kreativiti dan juga skill yang baik guys. Alright guys, apa pendapat teman-teman berkenaan dengan video tadi guys? Jangan lupa untuk tinggalkan komen teman-teman di kolom komentar di bawah guys. Wow, ini adalah peluang terbaik mendapatkan momentum untuk menjadi juara Liga pada musim ini guys. Aku rasa mungkin boleh, kerananya Liga 1 Indonesia ni sangat terbuka. Kalau kita lihat daripada kita lihat daripada klasmen ni, daripada tangga pertama hinggalah keempat, perbezaan mata tu kalau kita bukan keempat sehingga ke-6 dan ke-8 10 pasukan di atas tu dipisahkan dengan mata yang agak sikit satu mata, dua mata. Kalau daripada nombor 1 dengan nombor 2 ni, satu mata, 3 dan 4 ni pun sama mata. Kalau kita lihat memang Liga 1 Indonesia ni memang sangat orang kata mencabar dan sengit guys. Kalau nak dibandingkan dengan Liga Malaysia, pasukannya tak banyak dan JDT mendominasi. Dan kalau teman-teman nak tahu, di Liga Malaysia, Liga Super Malaysia, JDT telah pun juara walaupun ada banyak lagi baki perlawanan yang ada. Alright guys, itu dia beberapa maklumat yang mungkin teman-teman tak tahu, aku beritahu. Dan ada juga beberapa maklumat yang kita dah dengar tadi. Pendapat daripada Boyan Hodak, aku rasa memang kenyataan yang diberikan tu memang sangat bagus, memberikan semangat kepada pemain-pemain. Alright guys, itu dia. Alright guys, terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Jangan lupa komen, like, dan kalau teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.